Umumnya sesuatu yang berharga orang rela antri, gitu? Antri untuk mendapatkan yang berharga. Rela. Ada artis-artis yang saudara gandrungi itu. Itu biar mau jadi apa malam itu. Ya. Saudara akan di sana. Memangnya si artis kasih apa coba? Dan orang rela loh. Orang rela. Tuh. Melompat di sana. Tepuk tangan, berteriak. Semuanya pokoknya. Tuh. Belum lagi yang pakai karcis toh. Yang pakai tiket. Kan saudara. Ya. Siapa yang dulu? Justin Bieber ya. Tidak salah. Mau datang di Jakarta. Toh. Bayangkan dia mau datang kapan begitu. Tiket sudah habis terjual sebelum beliau datang. Terus? Habis itu uang tiket semua dikembalikan. Kenapa? Justin tidak jadi datang. Coba. Terus orang semua benci Justin. Tidak ada. Tuh. Kalau boleh baku bunung. Yang penting kita ada yang Justin. Tuh. Yang kan orang. Sekarang orang bilang Yesus mau datang. Ternyata Yesus belum datang. Maksudnya apa? Yang kan orang Kristen kan keterlaluan saudara. Katanya pengikut Yesus, murid Yesus, semuanya pokoknya. Kekasih Yesus, apa lagi? Belum apa-apa, so kecewa. Barunya nak iko mau langsung kecewa. Bilang kata minta apa saja. Kenapa kita dah minta toh? So 3 tahun dah minta. Toh sampai so doa, so puasa, so semua. Tuhan yang tidak pernah dengar. Langsung kecewa. Kepada saudara selalu dibuktikan. Toh Yohanes Pembaptis, Yesus ada di situ ya. Satu kota dengan dia. Yesus tahu apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Belum ditangkap, saya percaya Yesus tahu dia mau ditangkap. Yesus tahu sebentar dia sudah mau potong tuh kepala. Dia datang besuknya, enggak. Tapi dia bilang minta apa saja. Tuh ya. Kalau saudara anak-anak masih bayi rohani ya minta apa saja. Saudara nintau diri. Tuh, minta apa saja. Nah itu. Waktu saudara menjadi dewasa. Kau semakin mengenal dia, semakin mengasihi dia. Saudara akan tahu tuh apa saja di situ tuh apa. Cara pikirmu sudah dirubah. Hatimu sudah dirubah. Akhirnya yang kau minta apa? Yang cocok dengan keinginannya. Itu tuh apa saja. Kalau saudara masih baru, belum Riki lahir. Itu apa saja. So bilang akang, so tahu-tahu mama dah so bingo. Ninta beli dengan apa tuh susu tuh anaknya. Nah namanya nama arti. Mama cinta sekali pangana. Tuh jangan menangis sayang nih. Minum jon apa teh gula. Darinya ndak dodoi mau beli susu. Tuh adek tetap menangis. Tuh. Nanti setelah lama-lama waktu diceritakan pada dia. Berarti mamanya ndak sayang pak kita. Ya. Tuh kali ini kalau baku dapat yang anak model begini. Kalau ndak cinta tahu ndak. Pelahir angko langsung ramas di leher. Kau kasih sana pak. Itu tuh. Coba saudara. Karena dasar anak kecil. Nyandak mengerti. Nah. Yesus. Sampai tahap kesekian saudara. Ya mau minta apa ya. Saya pernah bilang ke saudara ya. Praktek kelas 1 sekolah Alkitab. Ya. Lalu waktu praktek itu pompa mati, pompa rusak, ada maksudnya mesin pompa, toh rusak. Ada lagi tuh satu kan pompa tangan begini toh, yang saya pernah cerita. Ini waktu pindah di situ ada mesin pompa, toh, aduh korslet, lumayan ya, 1-2 minggu begitu ya. Sama itu saya baru ingat sekarang ya. Itu tuh orang timba apa orang perumah. Tuh, sebelah
rumah sebelah kayaknya. Ya. Timba di situ. Saya berdoa, wah waktu itu tak ingat, kan semua hal boleh minta. Lalu kenapa tak ada lihat tuh kabel sana, jaba meledak, tuh, api tuh. Nah, rupanya itu tuh, ya, yang menyebabkan ini pompanya jadi. Tuh, saya ingat suatu waktu tak lihat DP meledak lagi, kita angkat tangan dalam nama Yesus, nyanda dia tetap berpica, tetap tidak jadi tuh pompa, kong itu bagaimana? Itu Nabi pompa di sebelah. Satu. Sementara model begitu kong kita babatok, saudara. Nah, toh. Babatok, saudara, batok nah ini. So panjang-panjang itu batok, no. Mau piba pompa le, kong babatok le, toh. So minta Tuhan, Hanya ada yang peduli, saudara, waktu itu, ya. Salah-salah tuh orang yang mau backing tuh. Itu kabel itu saya masih ingat itu di atas, saudara. Di atas tuh. Tangga ndak ada, apa ndak ada, ini mesti laki-laki yang backing. No. Waktu itu saya berpikir, saudara, itu kalau berani dia ada di bawah, kita backing. No. Dulu saya ingat tempat kos, ya, pernah setrika semua orang, satu tempat kos ada satu setrika. No. Itu, ini kayak apa? Ini soalnya ndak jadi. Nah, baik, belum pernah, saudara. Kong kita buka pakai obeng, no. Kong kita sambung tuh setrika. Ron ngana tahu dari mana loh? Pasti kan ini mesti ada dong. Kita bisa lakukan. Nah, jadi waktu itu tak pikir kalau berani dia ada di bawah kita sambung tuh kabel. Iya saudara. Tuh itu strik jadi. Tuh, berarti kan harusnya sudah jadi hamba Tuhan sudah lebih jago. Tuh, bisa apa saja. Dan ternyata sampai so berdoa, so angkat tangan, salah-salah mau pitumpang tangan nyak sampai. Tuh. Ya, jadi tuh kabel yang tidak jadi tetap. Ya, berarti Tuhan bilang hari itu apa? Ngoni pompa. Oh, saya masih ingat saudara. Terpancing juga ini kecewa di hati. Ya, tuh kan soalnya mau pompa air. Lalu kita berdoa tadi. Nyandak berdoa for itu batu. Tuh berdoa for itu kabel jadi. Nyandak jadi tuh. Nah itu. Kong sementara begitu saudara, begitu toh. Lalu waktu itu saya ingat sekali kita bilang begini saudara. Nyandak berdoa. Ya, saya bilang begini, terserah mau batuk, mau mati kek, mau apa kek terserah. Tadi mau berdoa. Terus kong apa? Kong baik itu batuk. Kong baik. Bagaimana ada minta? Ada marah apa Tuhan? Kong baik. Kong sekarang mau coba marah. Waktu itu bayi. Tuhan bilang, dia nin tahu apa-apa, jadi dia nin tahu diri. Nah, saudara cek jo. Kalau angkon nin tahu diri, angkon sebenarnya nin tahu Tuhan. Saya bilang ke saudara, semakin kau mengenal Tuhan, semakin orang tahu diri. Tuh, semakin kita tidak mengenal Tuhan, semakin orang tidak tahu diri. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu Dia layak dipuji. Terhadap semua keputusannya, Tuhan, Engkau sempurna. Kata-katamu sempurna. Keputusanmu tersempurna. Termasuk membiarkan batuk melanda. Pompa rusak. Doinya ndak masuk-masuk. Apa le? HP habis habis kuota. Signal putus, apalagi. Perlu sekali ini ada signal. Dalam nama Yesus signal jadi. Yang tidak jadi. Gimana? Tuh. Semakin sekali lagi semakin kita mengenal Tuhan. Terhadap keputusanmu. Apapun itu Tuhan. Engkau terbaik. Engkau terindah. Engkau segalanya. Ya, so lama lihat orang nak menyanyi itu lagu tadi, saudara tahu. Jadi tadi waktu dapatnya lagu ini, dapat rasa tadi sampai mau ganti lagu lain, nanti lain kali tuh mau ganti lagu lain ini jo terus. Untung tadi terakhir dapat tuh lagu Natal. Orang begini, cuma ingat yang dengar begini,
Ih kayak dong so Natal. So lupa tuh orang masih bulan Juni ini kesian pendeta. Bilang kata Natal setiap hari. Kalau setiap hari kan kurang setengah tahun dari Desember. Banyak menyanyi bulan Maret. Yesus kata bilang lahir kata tiap hari di hati. Artinya menyanyi lagu Natal dong bingung. Kayak dong so Natal. Nyanda pasang lilin Natal. Semua tuh nyadak war. Semua tuh orang anggap itu yang paling berarti. Itu Tuhannya suruh itu orang baking. Kayak betul lagu tadi apa gue? Sembah dan puji Yesus. Kok kayak apa gue kalau menyanyi lagu itu? Ini pokoknya mana-mana ini orang bilang sesat, mana-mana pangoni. Tuh, bilang akang tuh, gue gimana ya? Itu lagu itu dia. Gimana pohon Natal? Gimana lagu pohon Natal? Oh, pohon terang, Yesus lahir di bawah pohon terang. Bagaimana? Angkan nih. Coba ini karena orang kasih terus sedikit. Oh Yesus lahir di bawah pohon terang. Mana DP ayat? Yesus itu lahir di dalam kandang. Bukan di bawah pohon. Mari DP ibadah, pohon terang. Biar torang gelap, yang penting pohon terang. Oh, ini pendeta sesat, iyo ngana tuh betul. Dia bilang akang, tuh ini pendeta cocok logi, cari jodang DP ayat pohon terang kalau dapat. Kalau nyana, iyo saya tambah-tambah. Malah menyanyi letret itu pohon terang. Jadi orang menyanyi bulan apa kek mana-mana. Menyanyi Yesus lahir kayak apa Ren? Menyanyi Yesus mati kan kapan saja, bukan nanti Paskah. Atau saudara gimana? Karena salibmu ku hidup kayak itu menyanyi tempo apa? Menyanyi Paskah. Kalau hari lain dong berdosa. Ini kan bilang ini melele terus. Itu tadi katanya nak melele. Terus sekarang melele. Aduh. Paskah. Menyanyi tentang salib Yesus, tentang darah Yesus, tentang pengorbanannya. Kayak mana menyanyi tempo apa? Nanti Paskah. Itu saudara. Toh, coba cek hatimu. Sungguhkah kau murid Yesus? Tadi orang janji ya. Semoga saudara menganggap itu janji. Apa orang berjanji tadi? Di setiap nyanyianku, di setiap doaku, ku bangun takhta pujian bagimu. Tadi dia menyanyi for apa? Tadi sore. Tadi pagi menyanyi for apa? Tadi siang dia menyanyi for apa? Hati-hati saudara. Tadi orang tuh sudah janji tuh. Apa? Di setiap nyanyianku. Yang ada nyanyian lain. Orang penyanyian cuma satu. Bayangkan saudara. Saya bingung ya. Lihat orang non Kristen. Lo kan ada ya. Ada yang posting. Dia bilang, di YouTube kote. Di YouTube ya. Tadi kalau tidak salah saya lihat ya. Dengan jilbab. Dia bilang saya bukan Kristen. Tapi entah kenapa. Kalau saya menyanyi lagu untuk Yesus. Kalau salah dia berkata-kata gimana? Lagu untuk Yesus telah memenuhi hidupku. Loh, karena heran. Bukan Kristen dia. Kong angko Kristen kata. Lagu nih tahu lagu for apa? Lagu for bulan. Lagu for bintang bunga mawar, bunga tai ayang.
Hah? Kita terpesona dengan ciptaannya dan lupa kepada sang pencipta. Ini orang saudara kalau mau menjadi penyembah Tuhan, itu terhadap apa saja dia akan berkata, Yesus kau segalanya. Itu toh. Tadi di awal ibadah saya sudah bilang kepada yang sudah datang lebih dulu. Itu Lukas 14 ayat 26 tuh. Di sini kan turun ayat kesayangan tuh itu. Lukas 14 ayat 26 tuh, coba orang baca ulang. Tuh. Sekaligus saudara cek, evaluasi langsung. Ini masih murid atau keluar dari murid, cuma ada datang sekarang. Hati-hati saudara. Masalahnya ini apa DP syarat? Ini Yesus yang bilang, yang main-main ini. Ini bukan Lukas dah bilang. Lukas tulis tapi ini perkataan Yesus. Coba. 3. Jikalau seorang datang kepadaku kata Yesus. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Kok masuk surga? Ini di bumi yang tidak layak jadi murid. Kok masuk surga? Ini pikir bagaimana ini? Kalau di bumi saja kau tidak layak menjadi murid, kok masa masuk surga? Aduh, ini pelajaran dari mana, stop? Saya lupa namanya ya. Ini tahu kalau adik tahu enggak? Dan Brown tahu enggak? Betul enggak Mama? Dan Brown. Teolog ateis. Saya kan sekarang lagi dengar ada teolog yang ahli matematika. Tapi dia teolog. Wah ini sangat cara pikirnya, saya berpikir ada beberapa yang saya dengar dari pembahasannya terkira bayangkan ini. Dia yang ada sekolah Alkitab. Dia profesor matematika. Universitas ternama di Amerika. Sotua ini tahu di umur berapa itu. Ya. Nah, ini beberapa kali tahu 20 tuh. Ya DP pembahasan yang saya dengar. Nah gara-gara dengar-dengar pada dia. Lalu muncul tiba-tiba perdebatan antara ahli matematika ini dengan mantan pendeta. Saudara. Tuh. Kalau enggak salah ingat sih. Masalahnya kan baru 1 kali dengar. Tuh. Dan saya juga memang betul-betul enggak kenal pendeta. Kalau lihat DP model. Kayaknya dia 50 sudah terlalu tua. Ya. Dia bilang 19 tahun saya melayani dan saya mengkhotbahkan tentang Alkitab. Dan kemudian saudara dia kesimpulan Tuhan tidak ada. Baru engkau tahu. Siapa dia? Dia bilang dulu saya sangat mengasihi Yesus. Saya sangat mengasihi Alkitab. 19 tahun itu bukan waktu yang cepat. Itu waktu lama saudara. Mengasihi Tuhan. Dan dengan bangga sekarang dia mengucapkan apa? Aku tidak percaya kalau Tuhan itu ada. So itu saudara baku-baku saya duju angko. Pandang enteng tuh ibadah, pandang enteng tuh memperhatikan firman Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan katanya mula-mula begitu. Mengajar tentang firman Tuhan. Ya, saya dari cara dia memberi kalimat membuat kalimat ini orang dapat lihat sekali saudara. Dari DP cara bicara. Aduh ini betul-betul dulu dia punya pemahaman yang baik tentang Alkitab. Tapi kemudian dia bilang apa? Bukan cuma Yesus bukan Tuhan, bukan. Tuhan yang tidak ada. Jadi dia mengklaim dirinya dia ateis. Gampang tuh mempertahankan iman. Gampang mempertahankan keyakinanmu kepada Yesus. Gampang menjadi murid Yesus. Gampang masuk surga.
Ya. Kalau yang sedang mengajar saja, ternyata bisa bukan cuma babelok, dia membelakangi Tuhan. Dan nyandak mati gitu. Buktinya dia ada baca-cerita. Ya, itu dia debat saudara dengan profesor matematika ini. Bayangkan, ini satunya nyandak sekolah Alkitab. Cuma dia mengasihi Tuhan. Dan bahkan dia akhirnya membuktikan, dia bilang sains, ya, ilmu pengetahuan itu butuh Tuhan. Dia bilang saintis butuh Tuhan. Dia bukti dia. Dia tidak mau menyebut dirinya kalau dia itu teolog. Tidak mau menyebut dirinya kalau dia itu pendeta. Enggak. Dia tetap profesor matematika. Tapi sangat mengasihi Tuhan ternyata. Membicarakan tentang Tuhan. Membicarakan firman Tuhan. Kontorang belum trek pandai. Belum trek pandai. Masih setengah bogo. Sumalawang Tuhan. Dapat rasa Alkitab ini buku paling bodoh. Siang. Sampai kau sungguh-sungguh menemukan Tuhan itu. Baru kau tahu ini harganya harga nyawa. Ini Alkitab ini harga nyawa, sudah tahu enggak? Yang saya cerita ke saudara apa? William Tyndale. Ya. Itu penerjemah pertama ya, dia. Penerjemah pertama kalau tidak salah. Dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Oh ya. Masih sangat muda, 42 toh. 42 tahun. Pandai tuh. Bayangkan kalau sekarang orang jago bahasa Inggris, so gampang buat orang ada Google Translate. Waktu zaman itu dia mengerti, bisa terjemahkan dari bahasa asli. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani ke bahasa Inggris, saudara pikir gampang. Belum lagi apa? Dia diancam untuk dibunuh. Karena waktu itu orang anggap itu tuh bahasa asli, itu yang bahasa suci. Tuh, orang mengertinya enggak mengerti. Bahasa Latin ya. Mengertinya enggak mengerti, pokoknya ini bahasa suci. Tidak boleh diterjemahkan. Hukumannya hukuman mati, saudara. Jadi selain sulit, ini bayangkan satu buku. Kalau kuat 10 pasal, satu buku ini 66 kitab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saudara pikir gampang. Hanya saya juga saudara ya, melihat Alkitab, ya, melihat para penerjemah. Pikir-pikir bagaimana jodoh orang bebas pikir. Saudara kalau belajar bahasa Yunani, saudara kan bingung. DP kata lain kalinya tidak seperti susunan di sekarang orang so baca ini dia. So tersusun seperti kalau saudara baca di bahasa Yunani saudara bingung. Apa ini ada di belakang. Ya DP kalimat sebenarnya kacau. Jadi tinggal tergantung orang itu waktu dia. Jadi betapa sulitnya maksudnya. Dia mesti memperhatikan tadi pasal ayat pertama itu apa. Mesti cari mengerti. Sehingga mengerti kalimat ini begini maksudnya. Kalau ini menerjemahkan sudah pikir gampang. Apalagi ini supaya orang jangan salah mengerti. Ini kan firman Tuhan. Dan William Tyndale so sulit berpikir. Lalu dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah itu. Tuhan melindunginya. Bayangkan itu sampai ke luar negeri loh. Jadi dia naik kapal gitu. Cuma untuk menerjemahkan ini Alkitab. Lalu nah itu. Waktu dia tiba di Inggris. Ternyata ada temannya musuh dalam selimut. Dari dulu so banyak tuh Yudas. Yudas Iskariot ini turunan so banyak sekali. Bayangkan ini. Dan coba sekarang. Kalau saudara nanti Google perjalanan hidup William Tyndale, saudara kan bingung. Kok mana dang Tuhan? Kenapa dia bikin dosa apa kote? Bukankah dia membuat orang-orang
yang rindu baca Alkitab dipermudah untuk mengerti, harusnya dia dipertahankan barang 200 tahun. Kok? Bayangkan, selesai temannya melaporkan apa dia ada di sini. Nguni cari-cari itu kenapa? Dia ada di sini. Langsung tangkap, kok ika di muka umum. Saudara bayangkan ini. Dia bukan dipenjarakan, suruh ganti rugi bukan. Dia diikat di depan umum, saudara, dia jadi tontonan. Kemudian dibakar hidup-hidup. Dengar baik-baik. Mana Tuhan? Sadrak, Mesak dan Abednego dibakar dan api tidak mempan. William Tyndale menerjemahkan Alkitab dan dimakan api. Sampai apa? Sampai mati. Memang saudara, menurut sejarah, waktu dia sementara dibakar dia berteriak, Tuhan jamah hati raja. Jamah hati raja. Dan betul saudara, setelah, jadi dia tidak bilang Tuhan matikan apinya, enggak. Jamah hati raja yang memerintahkan aku untuk dibakar. Jamah hatinya Tuhan. Dan sejarah membuktikan setelah dia mati, raja pun berpikir, siapa kong ini orang pandai ini rela mati. Berarti ini buku luar biasa. Maka raja pun berpikir, bagaimana kalau kita perbanyak Alkitab yang sudah diterjemahkan ini. Dengar baik-baik. Itu tutur trompet Tuhan. Ya. Jadi dia itu maha baik bukan karena dia ikut trompet mau. Bukan. Dia maha baik. Dia paling tahu. Silakan kamu bakar orang itu. Tapi imannya tetap teguh kepadaku. Itu. Para rasul saudara, saya bilang ke saudara, dikuliti, disalib terbalik, dicambuk sampai mati. Digoreng semuanya. Kalau orang baru nyak makan ayam goreng, 3 bulan nyak makan ayam goreng. Oh Tuhan, bilang kata hidup berlimpah-limpah. Tahu berlimpah-limpah apa? Jangan kayak ayam goreng kita. Heri caroa kita sudah tidak pernah makan. Apa leh? Jangankan mau pergi Amerika. Hele mau pergi gereja tak sonin tahu mau naik oto mau bayar deng apa? Bajalang, tahu bajalang. Masih ada tuh ongkop kaki, bajalang. Saya bilang ke saudara, sekarang orang naik oto, dulu ujang keras. Kalau ujang kerasnya ndak doi beli beras. Dulu ini ibadah malam. Saya baru tiba di Rembokan. Belum lama itu, tahu 1-2 minggu kali. Baru tiba ya. Veta kira-kira waktu itu masih ini tahu 2 bulan kali. Ya, 2 bulan kah? Ya sekitar itu. Usianya ber2 bulan. Nah Veta kan kecil sekali. Dulu waktu dia lahir saudara, nggak sampai 2 kilo. Nggak salah dengar saudara, nggak sampai 2 kilo. No, nggak sampai 2 kilo toh. Kong kira-kira kalau dia 2 bulan itu berapa kilo? DP kacili dia minta ampun, kacili sekali kong. Malam itu dia panas keras. Sedangnya dengar. Nggak salah dengar. Panas keras kong ujang keras. Sonita waktu itu ada doi beli beras atau enggak? Pokoknya panas keras dia, kong ujang keras. Kong torangnya ndak ada payung. Mau pergi ibadah di mana? Sana di dekat Pak Om O, ke atas leh. Dulu Marcel siapa pe rumah. Di atas kan lebih jauh dari Pak Om O. Kong waktu itu boro-boro Grab, telegrapnya ada. Kong bagaimana? Semua tutup ibadah atau ibu pendeta tidak jadi datang dari itu bayi kasih yang panas keras.
Berarti Ibu Pendeta apa? Bagus dipecat. Tuh. Ini boleh jadi murid, ini boleh. Apalagi mau jadi pendeta. Ini jadi murid nih boleh. Mau jadi pendeta letter N. Mana pendeta? Ada Saki, ada jaga adik, ada jaga apa le? Kong begitu bagaimana? Kong torang tinggi, belum tuh adik panas keras. Tuh, napa sana dia? Kong so mati, coba saudara tuh. Kasihan lain kali kalau ingat-ingat lagi. Coba, waktu itu tuh rembokan pedingin lebih dingin dari sekarang. Tuh. Kau bagaimana? Bajalan kaki pergi balik. Coba berapa kilo itu Om O? Dari situ sampai di atas berapa kilo? Boleh berapa kilo? Hah? Lebih dari 1 kilo. Belum DP naik gunung. Tuh, kong hujan keras. Masalahnya hujan keras, saudara tahu enggak? Ya, payung kalau enggak salah cuma 1. Ya, dompet papa pakai plastik. Ya enggak salah dengar. Jadi situ ada plastik dia kasih masuk DP kaki saudara situ. Supaya katut tuh DP baju jangan basah. Ya enggak ada alasan. Untuk ibadah apa saja boleh pakai. Apa saja. Bawa gitar. Sudah pikir apa? Jalan So bawa anak bawa gitar. Bukan cuma Feita kan tuh anak. Itu sana DP kakak. So lupa kalau salah waktu itu DP papa kayaknya bawa gitar, komplok apa dia? Kongsesnya bagaimana? Iya pelok tuh anak panas kerasa. Nah. Kong yang usah bawa Alkitab. Ini zaman dulu saudara. Baru Alkitab 3 kilo. Kong bajalang bolak-balik. Kong ujang keras bayangkan. Tuhan yang tidak kasih berhenti tuh ujang loh. Dia kasih biar lebih keras. Mau coba ini orang satu ini dia. Engkau siap jadi gembala? Hah? Cuma terhadap ujang keras kok engkau bingung? Ya, belum ujang darah. Coba. Baru ujang air. Orang keterlaluan tuh minta ampun. Sekali lagi ya. Yang panas tuh bukan ses. Yang panas itu bayi. Jadi sebenarnya sangat manusiawi kalau orang salah satunya datang. Dari mau jaga tuh adik panas keras. Itu pendeta pe anak, loh gitu. Saya pikir saatnya membuktikan kepada Tuhan, kami mencintaimu untuk apapun keputusanmu. DP hasil, dulu saudara jemaat-jemaat ini dengan bayi-bayi mereka yang sakit dibawa ke gereja. Itu DP hasil. Taruh di mana? Loh. Kalau doa puasa lepas di lantai. Itu anak sakit. Mata tinggi. Ya kan. Tuh, Bram dulu. Ya. Setelah mata tinggi dia jadi tinggi. Paling tinggi. Di gereja ini kayaknya Bram paling tinggi oleh berani dia datang. Dulu dia apa? Dia mata tinggi dulu. Tahu enggak? Udah so bagabu. Udah semua mati. So taruh di muka, di meja di muka saudara. Ya, tak kira. Orang kan semua khotbah. Tuh. Jadi saya ingat waktu itu semua so tutup mata kan. Sementara sembahyang. Kayak rupa ada gerakan lain. Buka mata. Napa Bram? Hah? Oh Tuhan nih. So bagabu saudara. DP mata sudah so. Begitu. So tak putar. Coba. Sekali lagi, ibadah dilanjutkan. Setelah dilanjutkan, kong dia baik. Kong sekarang dia so jadi hamba Tuhan. Kok saudara, kasihan ya. Jadi sekali lagi, karena saya menaburnya seperti itu, saya kemudian menuai jemaat-jemaat yang memiliki iman dan keputusan yang sama. Mau sakit enggak apa-apa, bawa di gereja. Yo saudara. Sekarang saja nih tahu so di mana semua orang. Mari yang jelas dulu itu bertumbuh begitu di sini, ya. Ibu-ibu mau sakit kayak mau apa. Jangankan DP mama, DP papa. Sampai DP bayi sakit dibawa ke gereja. Zaman dulu sekali lagi motornya ndak ada, semuanya ndak ada.
Bendi so tidur kalau malam. Tuh. Ada bendi bajalang malam-malam, enggak ada. So tidur DP kusir. Oh. Udah so masuk kandang. Begitu saudara. Tuh. Bagaimana? Saya masih ingat saudara, ibadah malam. Sadiki jo tuh payung di muka rumah. Semua datang biar hujan keras. Kenapa tuh payung? Semua masuk datang di ibadah. Tidak ada alasan. Kok sekarang semua so ada. Dan semua fasilitas so ada, kok DP orang so nyanda ada. Coba kok saudara, bagaimana itu yang terjadi? Semoga kita menjadi orang yang semakin mengenal Dia, mencintainya. Ingatkan dirimu, toh waktu so mulai baku reken deng Tuhan, coba ingat. Yesus lahir belum tua dia. Apa kemarin hari Rabu ya atau hari apa itu? Saya bilang ke saudara tuh, Yesus disebut penyesat, tidak waras, dirasuk setan. Iya. Baru sekitar 33 usianya. Bukan cuma itu. Saudara ini saudara orang kaya. Kong orang-orang bilang saudara orang miskin. Sakitin enggak? Apalagi dia turun dari sorga. Kong orang bilang dia bukan Tuhan. Pasti ngana badusta. Coba saudara. Kalau saudara sementara dia bicara kagak kota kancing. Itu. Kalau saudara itu Tuhan. Mardian enggak. Ampunilah mereka Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus. Waktu apa? Waktu Yesus dijemput paksa toh. Mau dianiaya. Petrus apa? Memotong telinga Malkus. Toh. Tuh seorang anggota pasukan. Toh. Pasukan yang menangkap Yesus. Oh. Kong apa? Putus tuh telinga, kong Yesus bikin apa? Dia ambil tuh telinga, kong taruh. Kira-kira Malkus bagaimana? Malkus, ngana ini dia. Ngana petugas sekarang apa? Cambok pada dia. Tadi kita petelinga dia yang lem. Sementara Malkus bukan murid Yesus. Bayangkan saudara. Yesus kan sebenarnya sedang menunjukkan kepada mereka kalau dia siapa. Dia yang baking tuh Malkus petalinga kasihan. Kalau cuma mau bilang ini sebuah kesengajaan. Kalau saudara baca ceritanya dengan lengkap. Tampaknya ini sebuah kesengajaan. Supaya mereka tahu siapa yang mereka tangkap. Jadi waktu Petrus potong Malkus petalinga. Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu. Petrus sarungkan pedangmu. Kong dia ambil itu. Apa? Malkus petalinga. Siapa dia? Yang mau tangkap Yesus. Kalau saudara begini, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Toh, baru satu kan angkot petalinga ada apa? Bikin tak cabu semua. Toh, tak cabu tu talinga dua, tak cabu le angkot pe idong. Apa yang anda tahu? Begitu dia perasa. Toh, pembalasan lebih kejam. Yesus begitu. Malkus, sini, berdekat sini. Tak. Nyanda pakai suntik ram. Saudara gimana ya? Kalau putus bagaimana saudara? Mesti bius dulu toh, paling tidak dengan bius lokal. Jangan interlokal. Lokal jo. Tuh, bius lokal dari mau sambung tuh jare. Ini Yesus bagaimana? Hendaknya pakai
pakai dulu apa kata anti apa kata nih? Anti nyeri bukan lagi. Anti kuman, anti infeksi. Oh iya. Mesti pakai apa dulu? Betadine. Oh, antiseptik. Oh. Kayak apa leh? Nyanda dia langsung tempel. Tuk, langsung tak tempel. Markus, kenapa kita solebe dengar dari itu tadi? So, solebe terang ini telinga. Gitu, tuh. Saudara sudah tahu dari cerita bagaimana ya. Apa Malkus adalah salah satu yang ikut memaku tangan Yesus. Sudah tahu atau mungkin dia, nguni jo yang bapakku. Tuh, kita sudah aja. Wong saudara, apa mau tunggu telinga putus dulu? Baru kita mau menyembah Yesus dengan sepenuh hati? Hah? Atau mau tunggu apa? Kalau sukses dulu apa? Tunggu putus hubungan kerja. Tuh, PHK, putus cinta, itu kejadian dulu. Semua Tuhan baking rata dan tanah tuh. Nah itu. Tuh, baru sadar. Ternyata kote yang kita perlu Tuhan. Itu Tuhan saudara ya. Dengan caranya dia tahu memilih jalan kita. Coba buka dulu Mazmur. Ini saya tadi siapkan lain marbaca jo itu. Mazmur 18 coba. Mazmur 18. Saudara lihat ayat 30 coba. 30 apa? Tuh Oke, coba. Orang baca dulu ya ayat ini. Kayaknya sampai 32 itu bagus kan Dek? Oke. Oke. Sampai 34 apa? Boleh sampai 34. Oke, ya orang baca dulu ayat ini ya. Baca dulu. Perhatikan baik-baik saudara. Mulai dari ayat 30 ya. Oke, perhatikan. 3. Adapun Allah jalannya apa? Jalannya masa. Saudara lebih tahu tuh jalan tuh. Masa lewat situ tuh kan? Tak kira kalau mau pergi di Kawangkoan mesti lewat mana? Masa pergi Kawangkoan lewat Bitung Tuhan? Baik-baik leh. Oh Tuhan ini baputar. Ini bukan cuma baputar, ini tak putar-putar. Tuhan tahu. Jalannya apa? Sempurna. No. Jalannya sempurna kong. Orang yang mesti atur Pak Tuhan. Tuhan ini kita rencana A, B, C, D, E, F, G. Habis itu H Tuhan. Habis H, I. Jangan langsung M. Orang seolah-olah Tuhan ini tahu apa-apa. Orang yang tahu. Orang so tulis kok minta Tuhan ACC. Nah Tuhan kenapa ini so jadi ini Tuhan. Ketua, sekretaris, bendahara ini semua. Seksi-seksi semua so ada Tuhan. Kurang Tuhan mau tanda tangan. Angko jo trek tuh. Saudara coba belajar apa? Tuhan mulai sekarang kita resign jadi Tuhan. Siapa kok itu Tuhan? Yesus itu Tuhan, siapa tuh Tuhan? Orang tuh tukang atur? Apa saudara ini mau apa? Tuhan, aduh Tuhan ampun Tuhan. Sekarang kita mau berhenti jadi Tuhan. Ternyata kotek Tuhan ini cuma Tuhan tuh Tuhan. Waktu saudara merasa saudara ini, saudara lebih tahu dari Tuhan. Saudara marah Pak Tuhan, kecewa Pak Tuhan, begitu toh? Karena engkau tuh Tuhan. Saudara toh, saya begini, aduh. Waktu saya sampai pada pemikiran ini saudara. Ya saya bersyukur untuk
Apa ayat yang Tuhan taruh di hati? Tuh, orang ayat kesayangan di gereja ini. Tuh, selain Yesus semua sampah. Termasuk nyawamu. Nyawamu itu sampah. Itu tidak mungkin terjadi sampai kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan, saudara kan bilang ini. Adapun Allah, jalannya sempurna. Oh, dia suruh lewat PC. Kalau dia yang suruh, bajalang di situ. DP jalan sempurna. Artinya, ya ndak usah bantah. Ya ndak usah ngomel, apa bagian. Sudah toh. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, harus sangat terima kasih Tuhan. Oh, ku angkat pujian bagimu. Sembahku hanya untukmu. Tahta pujian bagimu. Itu. Jalannya sempurna, janjinya murni. Kalau orang yang berjanji pada Tuhan bagaimana? Ada maunya. Dia janji, iya Tuhan. Nanti ini anak for Tuhan. Kong habis itu gimana? Kong kita dang apa dang Tuhan? Oh, semua suka siapa Tuhan? Kong kita dang apa? Habis janji, ternyata kok ada embel-embel di belakang. Hati-hati loh saudara, hati-hati, hati-hati. Kita memiliki Tuhan yang berjanji kepada kita. Dia penuh dengan janji. Dan sekali lagi, janji Tuhan apa? Janji Tuhan itu murni. Jadi satu, jalannya sempurna. Janjinya murni. Dia tahu kenapa dia berjanji seperti ini. Dia tahu. Loh, hasilnya apa? Dia akan membuat orang justru semakin murni. Itu toh. Saudara yang ibadah hari Senin. Apa? Orang ini harus, bahkan Paulus bilang kita bermegah dalam apa? Siapa yang masih ingat? Bermegah dalam sengsara. Roma pasal 5 tuh. Ya enggak saudara? Ya. Bermegah dalam, ini bermegah masalah bermegah. Bermegah masa dalam sengsara. Yang bilang Alkitab kok. Bermegah dalam sengsara. Kenapa? Karena kemudian sengsara, tuh, pikir dulu situ. Ya. Apa? Sengsara kemudian menghasilkan ketekunan. Kemudian tahan uji. Habis tahan uji apa kata? Oh, pengharapan. Oh. Pengharapanku hanya Yesus saja. Harusnya lagu itu kan semua mengingatkan kita. Yang mati atas Golgota. Bayangkan. Dia mati atas Golgota. Kontorang. Torang baku reken patuhan dan minta ampun. Yesus itu bukan mati di rumah sakit, saudara. Lahir di kandang Bethlehem. Siapa punya tuh kandang Bethlehem? Ada yang tahu enggak? Kandang Bethlehem siapa punya? Orang punya yang jelas. Yang enggak dijelaskan siapa punya. Pokoknya itu bukan Yusuf dan Maria punya. Kandang, so lahir di kandang bukan dong punya lagi. Itu Yesus tuh. Kong? Habis itu gimana? Naik perahu. Siapa punya perahu? Bukan Yesus punya. Tuh, Simon punya. Naik perahu, pinjang perahu. Baru naik keledai. Siapa punya keledai?
Orang punya. Dia bilang tuh, bila pas tuh keledai itu. Kalau yang punya tanya bilang Tuhan mau pakai. Bukan deh. Coba terus bikin dulu surat izin atau mengetahui camat. Enggak. Oh. Kalau ada orang tanya, siapa mau bilang Tuhan mau pakai? Betulnya enggak ada orang protes. Kalau saudara lihat, ya, itu keledai yang dia pakai, itu keledai dua-dua. Loh. Kan yang Yesus tunggangi, keledai itu anaknya, saudara. Ya, itu keledai jantan kalau saudara lihat. Ya, kalau lihat bahasa aslinya, saudara akan lihat ya. Yesus tidak menunggang keledai betina. Dia menunggang anak keledai. DP mama Iko. Ya, itu induk dari keledai itu ikut. Dua-dua. Yesus cuma tunggangi satu. Tapi yang Iko dua-dua. Pengharapan mana yang tidak mengecewakan? Ini pengharapan yang dihasilkan dari sengsara, ketekunan, tahan uji. Ini pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Jadi waktu saudara masih kecewa terhadap Tuhan, soalnya yang tidak ikut ini urutannya. Kamu selalu untuk sengsara. Loh, anak Tuhan tuh tidak usah sengsara, toh bahagia kan? Orang bahagia dalam sengsara. Kenapa? Jalan Tuhan sempurna. Janjinya murni. Tidak pernah ada yang salah. Nyanda ada yang salah. Nyanda mungkin salah. Itu Tuhan. Coba lihat ulang Roma 5, Mazmur 18 tadi deh. Dia menjadi perisai bagi semua orang. Itu, bersihin dulu. Menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Selain dari Dia yang tidak ada lagi yang dapat disebut Allah. Itu sebabnya selalu percaya dan menjadikan Dia segalanya dalam hidup. Tempat kamu bergantung. Tempat kamu berharap. Ya. Dan sekali lagi, ya, supaya tidak kecewa terhadap jalan Tuhan. Ini jalannya. Maka waktu Tuhan izinkan sengsara datang, Tuhan izinkan ujian datang, supaya saudara tekun, ujian datang. Sehingga hasil dari ketekunan apa? Tahan uji. Jadi ujian sampai tempo apa? Sampai mati. Supaya kau tahan uji. Itu. Semua begitu kok. Para rasul berakhir dengan kematian. Tahan uji. Orang baru sakit so bingung. So bilang akang tuh tadi rasa-rasa kita. Ya, ini tahu tadi. Tadi beklar mandi tadi dan pada rasa. Duh, suntuk ini bagaimana ini dia? Ada apa rasa tadi? Baru tadi dia. Aduh, dia bilang memang. Saya bilang iyo. Ya, toh. Tadi mau bikin kering rambut. Semua pasang saudara, tunggu. Sedikit, tunggu. Mau atur dulu tuh napas. Sampai begitu satu tadi. Ini dang lepas khotbah menyanyi dari tadi. Coba, untuk dia mati di atas Golgota kenapa? Karena dosaku. Tuh, untuk dia apa saja seharusnya. Semua ini kasih yang gampang, bukan cuma gampang lah ini kuli kacang. Ini ujung kuku saudara, yang orang udah baking ini. Tuh, saudara, semua saudara, ya. Mau pikir ya, baru teriak Rabu, ini so Jumat lagi. Coba kok nyanda usah ada hari Jumat. Langsung Sabtu jo.
Pagi dia peta kaki bangun. Ela jujo, apa? Hari Minggu ini. Hah? Sore Minggu le? Nah, kan orang saudara. Kan keterlaluan. Hah? Siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Jangan cari pertolongan dari tempat yang lain. Kalau engkau tahu dia gunung batu itu. Kalau engkau tahu cuma dia itu Tuhan. Belajar menghargai dia. Letakkan dia pada posisi tertinggi di hidup ini. Oh. Tertinggi, terkuat segalanya. Oh. Setiap kali datang pikiran apa? Oh, enggak, Allahku cuma satu. Yesus namanya. Tuh. Yang cuma tahu DP lagu tuh. Sekali Yesus selamanya Yesus. Tuh. Jangan sampai di belakang kong apa? Malaikat background di belakang. Towo, towo, towo. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kau DP choir begini. Cuma di lagu, cuma di lagu. Cuma dia Tuhan. Cuma dia tuh Tuhan. Tapi tetap saja cari pertolongan dari tempat yang lain. Jangan main-main saudara ya. Kalau para pendeta yang jago ternyata kemudian bisa membelakangi Yesus. Bisa tinggalkan Yesus lalu orang ini siapa kasihan. Yudas Iskariot langsung melihat Yesus. Dia lihat Yesus waktu Yesus suruh Lazarus yang sudah membusuk itu keluar. Dia dah lihat. Yudas Iskariot tahu. Ketika Yesus diperlakukan luar biasa oleh Maria yang mengurapi kaki Yesus. Tuh. Minyak narwastu yang orang ya dia sendiri yang bilang ini kan kalau dijual 300 dinar. Berarti itu upah DP gaji 1 tahun. Gaji 1 tahun dituang di kaki Yesus. Itu Yudas tahu. Kong dia jual Yesus cuma 30 keping perak. Kasihan. Tuh, yang sampai saudara. Kalau Yudas yang langsung melihat semua yang Yesus lakukan. Ternyata bisa menjual Yesus. Lalu kita ini siapa? Kalau saudara tidak pernah memperjuangkan imanmu. Tidak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak sungguh, aduh kasihan saudara. Siapa yang mau tolong bangko? Setan so di situ dia bikin bodok petorang. Yang tidak usah dengar tuh khotbah itu. Iyo. Bah. Mau lihat tuh Yabes. Kali lagi bayangkan saudara. Yesus yang tidak pernah kutip Yabes biar setengah kali. Mari gereja sekarang semua Yabes. Harusnya kok tulis nama gereja Yabes. Yabesman. Yabeswati. Yabes apa lagi? Apa yang kata? Perjanjian lama itu so ada waktu Yesus dan murid-muridnya kan perjanjian lama ada. Justru yang tidak ada perjanjian baru. Tuh, waktu Yesus dengan murid-muridnya tidak ada di perjanjian baru. Tuh. Nanti Yesus terangkat, ya, murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, ya, baru mereka mulai menulis. Tuh, jadi waktu Yesus ada dengan murid-muridnya, loh, ini Yabes ini sudah dari dulu ada. Tawarikh toh. Kitab Tawarikh toh. So ada.
Waktu suruh, guru, murid-murid Yohanes kasih ajar berdoa, kontorang dah. Oh iya, ini doanya. Kenapa Yesus tidak begini? Doa Yabes masa nguninin tahu? Coba saudara, coba bantah kemari. Kan sudah ada doa Yabes. Kok bisa Yesus kasih ajar doa lain? Kok setelah masa kini orang gereja malah ajar doa Yabes. Itu cuma for Yabes, bukan for orang. For orang apa doa Bapa kami toh? Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang berlimpah-limpah. Makanan kami yang secukupnya. Udah. Saya bilang akang itu terserah. Orang mau bilang apa mana-mana aja Pak Ngoni. Tuh. Pokoknya bagiku Allahku itu jalannya sempurna. Janjinya murni. Dia gunung batuku. Tuh. Elia dia mampu pelihara dengan minum dari air kuala. Tuh. Kong nanti burung gagak bawa akang makanan. 1 hari 2 kali. Nyak pakai snack. Kalau orang 2 kali snack, makan 3 kali. Itu baru DP nama Tuhan berkati. Setelah 100 kilo, angko so bingung. Mau saya turun bagaimana? Baik ada kasih secukupnya. Betul memang. Sudah tahu mau bilang apa saudara? Inilah gereja masa kini. Dan ini kan yang disukai. Sekali lagi, apa saya tidak tahu? Kenapa kita nak ganti kita khotbah? Yang menarik orang loh. Lihat di YouTube tuh kan. Yang Mbak Uni 2 orang. 5 orang so banyak. 10 lihat. Ada tuh tempo apa so? 90 berapa. Hebat kok ini 90-an. Tuh, ini orang dari mana semua ini Mbak Uni. Nah, kalau videonya pendek, nah, bisa lihat ada yang 3.500 DP penonton. Kenapa? Karena cuma singkat. So itu pendeta, tuh baking singkat Jo, tuh tiba ada baking singkat supaya ribuan orang DP penonton. Tuh, ini baru orang lihat, ya 2 jam. Berhenti habis kuota. Lebih baik apa? Habis kuota nonton TikTok. Kurang Tuhan mau tok pangko. Ya. Habis dia tikon dia tok. Kenapa ini? Kenapa so benjol? Itu tuh. Habis kuota, habis waktu, sakit mata, sakit hati. Mbak Uni film DP hasil sakit hati. Bukan angkot tuh di film itu. Kong kiapangan itu sakit hati. Coba. Nyanda baca tuh Alkitab. Perhatikan Yesus mau apa. Sungguhkah kita sedang berkenan kepada Tuhan atau apa? Lama nyanyi. Nurlela. Ya susah. Itu kan yang terjadi sekali lagi. Gimana? Jadi ya belum apa-apa so kecewa. Kenapa? Karena kamu tidak mau jalan yang Tuhan pilih. Padahal jalannya sempurna. Pikirannya sempurna. Janjinya murni. Kalau dia janji nanti hasil dari pengharapan ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekali lagi, kalau saudara masih sering kecewa terhadap cara Tuhan. Coba cek. Cuma ini kamu tolak semua. Tuh. Katanya sudah dipenuhkan Roh Kudus. Dengan mudah kecewa. Loh ini bagaimana toh? Harusnya karena sudah dipenuhkan Roh Kudus, saudara akan mengerti. Semakin mengerti. Aduh, ini nyak mungkin salah. Tuhan nyak mungkin salah. Berarti kalau dia suruh babelok ke sana, Tuhan bermaksud memang begitu.
orang yang tidak dengar-dengaran. Toh, baca Alkitabmu. Perhatikan Tuhan maksudnya apa. Coba, ini ayat yang terakhir nih. Coba lihat Ibrani 12. Ibrani 12 ayat, boleh ayat 1. 1, 2. Coba saudara perhatikan ya. Dah. 3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang kan. So tahu-tahu dosa ini adalah perintang. Kita tidak bisa akhirnya menjadi seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kamu biarkan dosa itu terus tinggal di hati. Terus disukai. Tidak bisa maju tuh orang. Tidak bisa. Lihat ya, apa? Dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Tuh, saudara. Ya. Jadi berlomba. Ya. Orang ini so selamat toh. Menerima Yesus, menerima korbannya, menerima penebusannya, kita diselamatkan. Maka orang berlomba. Ini perlombaan apa? Wajib. Wajib itu apa? Tidak boleh tidak. Kong cara berlomba bagaimana? Itu. Marilah kita tadi toh lepaskan beban dan dosa. Toh. Apa saja? Kalau sampai itu beban, apa? Tadi Lukas 14 ayat 26. Bapak, ibu, saudara, saudari, bahkan nyawamu. Itu sudah jadi beban. Tanggalkan beban. Untuk Yesus aku akan melakukannya. Apapun itu. Mau cari hidup kata. Kandati toh. Mau cari hidup biar apa Saudara kasih tinggal toh. Oh, kita kok mau pergi Australia. Kong papa dang siapa mulia. Nanti suruh tetangga jo. Kenapa? Di Australia 1 bulan 20 juta. Oh kasihan. Jadi kalau untuk 20 juta kau rela. Hah? Untuk mendapatkan Yesus ketik berapa puluh juta? Hah? Kira-kira Yesus bisa enggak dirupiahkan? Cuma orang yang tidak mengenal Yesus yang akan merupiahkan Yesus, mendolarkan Yesus. Yesus tak bisa dihitung ya, dengan mata uang apapun, tidak ada. Dia tertinggi. Marilah kita mana itu ayat 2 tadi. Coba, toh melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bukan main. Yesus mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib, ganti sukacita. Kalau itu orang, pendetanya tidak pernah menyanyi lagu sukacita di sini. Kalau saudara berlomba dengan tekun, saudara akan tahu. Hadiratnya adalah sukacita. Justru ketika orang ini meleleh air mata, sukacita tak terkatakan. Orang rasa di dalam hati. Sampai saudara sungguh-sungguh mengenal dia. Kalau tidak mengenal dia, saudara akan meremehkan dia dengan sangat. Khotbah yang pendek, orang suka. Kemarin di jalan Bapak cerita soal itu. Saya bilang akhirnya gereja 1 jam jo. Dari masih ada sesi 2, 3, 4, 5, 6. No, kalau sampai 10, so bingung terpaksa setengah jam saja.
Tuh, napa orang-orang napa di sana gereja cuma setengah jam. Sudah di sana. Akhirnya sudah. Yang enggak cukup tuh. Baking sebenarnya sampai sesi 30. Tuh, jadi 1/4 jam saja. Gitu terus. Tuh, pasti masuk surga tuh. Di situ cepat ibadah. Habis itu tuh orang kurang mau jalan-jalan di mall. So dekat mall tarik. Nah, kalau jalan-jalan di mall sampai apa? Sampai tutup pintu mall. Belum mau pulang dorang. Mari kalau di ibadah yang masuk dirembokan kayak apa? Dorang kalau tuh pendeta lihat kalau nyanda ada yang tasono lebih soe itu. Dia mau bikin 5 jam, nyak kelar-kelar. Bagus tuh. Orang sementara ibadah kon Tuhan datang. Dia angka pas itu yang mengantuk. Yang mengantuk dia bilang, jangan ganggu dia. Kata udah bobo. Biar. Jangan ganggu tuh. Yang orang gitu tak angkat tuh. Yang apa tidur biar. Dia mau mimpi. Biar biar dia mimpi. Aku saudara kalau datang bawa bantal sekaligus tuh. Bantal selimut. Tuh. Kan ini orang yang mau ganggu betul kok ya. Sampai amin saudara akan dibiarkan di situ tuh. Semua menyanyikan Nina Bobo. Tuh, saudara semua berdoa tuh. Ini pendeta ini supaya dia lebih cepat ibadah. Kasihan. Bilang Akang kalau sampai Tuhan datang engkau tak tinggal kasihan. Percaya aja betul itu. Tuh. Kan baru belum dapat cambok. Baru suruh duduk kong badengar saya enggak sanggup. Belum kalau mau cambok. Memangnya kita sapi mau dapat cambok. Tuh. Kalau pikir-pikir begitu, Tuhan tolong Pak kita. Kiranya sampai titik darah penghabisan. Oh Tuhan kasihan. Tuh, kalau kok boleh ambil sekarang, kenapanya ndak ambil sekarang jo Tuhan. Tuh. Tuh lain dapat lihat semua mati padahal dia nih mau mati. Kita udah minta mati belum mati-mati sampai sekarang. Iya, tadi baru ngomong. Ya. Yang kan saya ini. Tuh. Tapi saya bilang Tuhan, dong Sony mau dengar. Kenapa kok kita yang nak mati Jo? Gitu. Besok mau ganti pengkhotbah. Tuh. Ini kan lama. Tuh. Ganti sana baru 10 menit dia so lelah. Tuh. Lebih so bersihin rupa tadi kan sudah. Ini artinya stop Jo dari napa pendeta so bersihin. Kasih ya. Tuhan kasih ya. Baru malele ingus, belum malele darah. Malele ingus toh. Kalau malele darah gimana? Ya. Tuh hari beberapa bulan lalu saya tiap kali pilek pasti ada darah. Ya, setelah 2-3 hari gitu pasti ada darah. Cepat sekali langsung mimisan. Dulu enggak pernah Saudara. Ya, dulu saya enggak pernah itu begitu. Ya, terus ada apa tuh? Kagak ada apa? Tuh, semua pironsan. Tuh, ternyata siang Senin tahu. Saudara kalau pilek apa? Istirahat yang banyak pendeta tuh. Minum air panas, apa le? Basirang air panas, apa le? Tadi berdua tanya kok minum apa? Air putih dingin. Bagaimana? Salah. Tak suka air putih dingin kok bagaimana tuh? Ini kalau belum mau baik, besok mau minum air cukur. Sudah tahu? Iya saudara. Sekali lagi loh. Ini yang terjadi kok selalu tuh. Lupa lama mau baik. Ada isi tuh sini. Nanti mama minum. Tuh. Iyo, cerita sungguhan kok. Tuh. Yang saya pernah cerita ke saudara ya. Pibitung orang pulang kemarin naik motor. Tuh. Zaman dulu belum dia pakai helm. Jadi kita cuma ada bungkus kemarin kain. Tuh. Dan tutup bagian itu kepala. Itu jam 3 pagi. Sebenarnya salah dengar.
Jam 3 pagi, kong dibelokkan di Tanggaris itu toh. Jadi berjalan pelang-pelang dari ada sementara ujang, memang bukan ujang keras. Toh. Rinte, mau bilang rinte-rinte juga enggak, lebih keras dari rinte-rinte dang. Toh, setengah keras. Toh, itu toh. Kong di jalan terpaksa berjalan pelang. Dari, loh ini sementara ujang kong. Hampir siang gelap toh. Lampu motor ndak seberapa. Jadi daripada tapalisi terpaksa bajalang pelang. Tuh, bajalang pelang. Kong kalau nyanda ujang kok boleh jo. Ini ujang. Pagi-pagi itu orang mau ibadah hari Minggu pagi. Tuh, saudara bisa bayangkan tuh. Orang udah bawa-bawa roti perjamuan. Saya ingat sekali waktu itu saudara. Oh, karena sudah bajalang pelang. Tiba-tiba ada lagu muncul di hati. Yesus yang termanis. Masuk air ujang. Tak. Lebih manjur dari konidin. Dan itu waktu itu saya sedang batuk keras. Nyandak salah dengar. So nyandak terpikir saudara itu mau jadi apa. Salah-salah. Terus bagaimana. Tuh. Jadi so ujang. Bajalang pelang-pelang. Kong babato. Tuh. Kong menyanyi. Jadi masuk tuh air. Tuh. Lalu waktu sampai di rembokan ya. Waktu so kelar mandi dengan apa saudara? Kita rasa so lebih babato. Tuh. Sementara khotbah saya baru sadar kalau kita kote so nyandak babato. Jadi orang tanya, pendeta, jadi obat batuk apa? Menyanyi di ujang. Asal jangan salah menyanyi. Menyanyi Yesus yang termanis. Tuh, sambil telang air ujang. Kong baik. Mau bilang apa? Memang betul. Mau cerita bagaimana? Memang betul itu. Orang tanya, dia dah bayar dengan apa? Itu air ujang. Air ujang hampir siang. Bukan air ujang kong tengah hari tua kong mandi air ujang. Bukan. Tuh, air ujang hampir siang. Hampir siang ya salah dengar. Nyandak pakai helm. Tuh, kong manetes. Nah, sementara menyanyi. Ya, manetes di lidah tuh air ujang. Kok, kenapa so baik? Ternyata koten. Ya, kalau untuk Tuhan, jangan berhenti. Tuh. Aku mau mengasihi dia. Aku rindu. Dia menemukan ada hati yang rindu padanya. Apapun itu Tuhan. Kalau engkau yang menungguku. Tadi sementara menyanyi Yesus. Saya begini di hati. Tuhan, aku percaya engkau ada di depanku. Dan engkau sedang menikmati laguku. Oh Tuhan, kiranya engkau sungguh-sungguh menerima pujianku. Temukanlah. Ada hati yang benar-benar merindukanmu. Haleluya. Ya. Oke. Mari kita berdiri.